Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma Aulia Rahmah, mahasiswi dari Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang fikih siasa pada masa Khulafaur Rasyidin. Perlu diketahui, Khulafaur Rasyidin adalah pengganti dari Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad telah wafat, dan jumlah dari Khulafaur Rasyidin adalah 4, yaitu pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, dan yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang terakhir yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, tidak pernah ada masalah-masalah yang datang pada masa 4 Khulafaur Rasyidin tersebut, karena masyarakat muslimin pada saat itu sangat tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa apa yang diperintahkan dari Allah untuk Nabi Muhammad adalah juga diperintahkan untuk mereka. Sehingga pada masa khalifah ini, ketika ada banyak yang tidak menjalankan perintah-perintah sebagaimana dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di sini dari segi politik atau dari segi fikih siasahnya bisa kita ambil pada peristiwa ketika ada sebagian kecil orang yang tidak mau membayar zakat, karena alasan mereka adalah perintah pada ayat At-Taubah, pada surat At-Taubah ayat 103 itu hanya diperintahkan kepada Rasul, sehingga setelah Rasul wafat mereka tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus mereka penuhi. Dan pada surat At-Taubah dan ayat 103 itu mereka beranggapan bahwa membawa ketentraman itu jiwa itu adalah Rasulullah SAW, bukan orang-orang yang selain Rasul. Dan dalam kata lain, mereka tidak patuh atas pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Dan juga ada yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab banyak sekali memberikan contoh-contoh siasah, diantaranya pada masalah biaya impor, dan pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan. Dalam hal ini seimbang dengan biaya impor yang dikenakan negara-negara non-muslim kepada pedagang-pedagang muslim. Biaya impor tersebut berupa sebesar 10%, karena negara non-muslim pun ikut memungut sebesar 10%. Pada saat inilah muncul pembagian kekuasaan yang awalnya hanya di pemerintahan pusat menjadi dibagi-bagi pemerintahannya, atau bisa disebut dengan otonomi daerah. Pada Khalifah Umar bin Khattab pun juga ada memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu, dan juga memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan berusaha menerapkan fikih siasah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama pemerintahannya. Salah satu kebijakan Utsman bin Affan dalam contoh siasah syariah adalah mempersatukan umat Islam melalui penyalinan Al-Quran pada satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Karena dulu banyak mushaf yang tidak banyak mushaf yang dirubah oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan Sayyidina Utsman ini juga menyalin Al-Quran yang istilahnya yang paling benar, yaitu bukan yang insya Allah benar, yaitu mushaf yang diberi nama mushaf Utsmani. Sebenarnya penyalinan mushaf itu juga dulu pernah diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, namun baru direalisasikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan,
dikatakan demikian karena pada dulu sebelum Utsman bin Affan, yaitu pengadilan dilakukan di masjid atau di sekitar masjid. Yang keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, politik sedang bergejolak. Tentu saja demikian tidak memungkinkan khalifah untuk mengupayakan pengaturan dan pengarahan kehidupan umat secara luasa. Muncul gejolak ini dikarenakan banyak umat Islam yang kurang percaya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan banyak yang terpecah menjadi golongan Khawarij, ada yang Syiah, dan ada yang pada golongannya Sayyidah Aisyah. Pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pun terjadi perang antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu yang dinamakan Perang Jamal. Pada masa ini juga terjadi peperangan antar umat muslim sekalipun khalifah telah berusaha mempersatukan umat, namun situasi politik semakin memburuk dan konflik berdarah yang dikenal dengan Perang Siffin dan Perang Jamal pun pecah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terpaksa berperang meskipun ia senantiasa berkeinginan untuk berdamai dengan sama muslim. Karena banyak yang tidak percaya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena menuntut Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas tentang pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu yang bisa menjadi penyebab antara perpecahan umat Islam dan dasar ketidakpercayaan dari umat Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang fikih siyasah yaitu diantaranya urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan administrasi peradilan. Terima kasih. Itu sekian dari penjelasan tentang fikih siyasah dari masa Khulafaur Rasyidin, dari keempat masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.